Oke, baik Kakak-kakak, sudah mulai perekaman, sambil berjalan, kita itu ya, eee, oke, baik Kakak-kakak, Kak Arif boleh raise hand ada? Oke, Kak Darmadi boleh raise hand ada? Ada ya, terus Kak Handoko ada di ruang ini Kak Handoko? Oke, Kak Handoko ada. Kak Hendrikus Belen ya, sedang OTW sepertinya. Kak Heri Kurniawan ada. Kak Immanuel ada. Kak Jainuddin Jais ada. Kak Khairul Huda udah. Oke, kakak-kakak, sebelumnya mohon maaf saya tidak nge-share link WA ya kakak-kakak, agar kakak-kakak terbiasa menggunakan uh, LMS karena banyak sekali yang tertinggal dan tidak mengisi elaborasi. Beberapa orang memang sudah saya tandai uh, jarang buka melalui LMS atau lewat PC, laptop lah gitu ya. Baik, uh, sekarang yang sudah masuk ruang Gimet, kali kakak-kakak terkendala terkait mikrofon atau kamera, kakak boleh copy link Gimetnya, kakak simpan di WA, kakak buka pakai handphone juga boleh. Nah, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Selamat pagi. Salam dan bahagia kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kakak-kakakku semua, hari ini kita akan membahas terkait dengan modul 1.5. Nah, di slide berikutnya, sesuai dengan kesepakatan kelas kakak-kakak, oke, apakah slide saya sudah berubah kakak? Halo kakak. Belum bergerak Kak. Masih tetap sama slide-nya. Oke, baik kakak-kakak semua, sesuai dengan kesepakatan bersama, yang pertama yaitu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu, yang kelima memaksimalkan fitur chat, kelima klik raise hand sebelum bertanya,
Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar, kakak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kita hari ini akan membahas sesi yaitu serta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti kakak-kakak juga diharapkan mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan kakak-kakak juga diharapkan mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, kakak-kakak terkait dengan backward design, nanti kakak-kakak akan diarahkan membuat modul, Kak. Buat modul sebagai tujuan akhir di aksi nyatanya nanti sesuai dengan bimbingan. Dimulai dari modul 1.5 ini, kakak-kakak. Nanti kita akan pelajari bersama terkait dengan apa sih kurikulum Merdeka dan keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin rekan-rekan dari guru penggerak sudah totok dengan pembelajaran terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, oke, selanjutnya agenda kita pada sesi hari ini adalah backward design, pengembangan kurikulum PJOK, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, nanti terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nanti saya minta tolong ke Kak Reni dan Kak Muainun biar mereka yang menjelaskan, karena mungkin mereka dapat berbagi terkait dengan ini, kita sama-sama berbagi, karena saya yakin kakak-kakak itu sudah mempelajari terlebih dahulu. Oke, kakak-kakak boleh dihubungi teman-temannya agar masuk ke dalam ruangan ini, kakak-kakak. Masih banyak yang belum masuk ini. Oke, sudah mulai bergabung nih. Kak Muainun. Oke. Mohon maaf ya kakak, saya tidak mengirimkan link itunya agar terbiasa menggunakan PC atau laptop. Jadi tetap menggunakan, kalaupun menggunakan handphone harus masuk lewat LMS. Jadi agar bisa apa ya, terbaca, elaborasinya terisi dan tercentang hijau. Oke, terima kasih kakak yang sudah aktif di elaborasinya, sudah mengomentari. Oke, kita lanjut saja kakak. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum. Nah, mungkin siap Kak Arif, silahkan. Mungkin kakak sudah membaca di LMS terkait dengan backward design. Apa sih backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, nah, menurut kakak-kakak semua dari skala 1 hingga 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak terkait kurikulum Merdeka atau kurikulum PJOK? Nah, ini kakak-kakak akan kita tuliskan di kolom chat, namun kita tunggu teman-teman dulu nih. Saya masih follow up teman-teman agar hadir. Halo kakak-kakak, suara saya terdengar jelas?
1, 2, 3. Yang belum hadir nih siapa ya Kak ya? Kak Yusuf ya, Kak Yusuf belum ada. Kak Hoirul Huda, biasanya sama Kak Taufik ini kemana ya Kak Hoirul Huda ya? Halo Kak Taufik. Halo Kak Taufik. Biasa. Oh oke lagi observasi. Kak Taufik tolong bilang Kak Huda boleh login dulu Kak ya. Kasihan Kak nanti tidak terabsen. Kasihan. Terus Kak Alwi ada bisa dihubungi nggak ya Kak Alwi ya? Halo Kakak, ada yang bisa menghubungi Kak Alwi atau Kak Yusuf? Mohon maaf Kakak jadi terganggu ini karena eh, teman-teman ini belum sepenuhnya masuk ini. Izin Kak Topik. Halo Kak Topik. Halo Kak Topik. Iya Kak, iya. Gimana Kak Oril Huda Kak? Tadi sih katanya masih observasi Kak. Tadi dia numpang ngeprint di sekolahan. Tapi ini Oh iya. saya coba telepon dulu ya. Oh iya. Saya Siap. coba dulu Kak. Makasih Kak. Suruh login dulu Kak ya. Ada yang bisa Siap-siap. hubungi Kak Muhammad Alwi atau Kak Yusuf ya? Masih bertiga nih yang belum masuk. Oke, baiklah kakak, kita lanjut saja. Ini sebagai konsekuensi juga, nggak apa-apa. Berarti absennya nanti juga berjalan. Saya hanya khawatir saja teman-teman tidak dapat seutuhnya. Oke, kakak lanjut. Terkait dengan ini, menurut kakak-kakak, dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak terkait dengan kurikulum PJOK? Nah, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, yang pertama ini boleh kakak-kakak tuliskan di kolom chat terkait dengan berapa skala kakak-kakak pemahaman terkait tentang kurikulum PJOK. Silakan tuliskan di kolom komentar 1 sampai 10. Menurut kakak-kakak skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan tuliskan di kolom komentar.
Oke, kakak-kakak semua, Kak Januddin Jais 7, Kak Darmadi 7. Saya mulai dari Kak Januddin Jais. Kenapa 7, Kak? Kenapa tidak 10? Ayo, silakan Kak Januddin Jais berbagi, boleh Kak? Baik, terima kasih kepada Kak Fasilitator Andro. Mengapa saya menjawab 7 di sini? Karena saya merasa pastinya meskipun kita sebagai guru PJOK yang memang mengampu pembelajaran PJOK, belum seutuhnya kita bisa menerapkan apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka tentunya, apalagi ini baru untuk kita, kurikulum Merdeka ini. Banyak hal-hal yang masih perlu dipelajari, masih jauh lah dari kata sempurna. Tetapi ada beberapa hal juga yang hampir sama dengan sebelum pembelajaran sebelum-sebelumnya. Mengapa saya menulis 7 itu, mungkin itulah alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Januddin Jais. Oke, selanjutnya ini ada Kak Darmadi, Bang Adu. Silakan Bang Adu berbagi kenapa kakak sampai 7 saja nih terkait dengan pemahaman kurikulum PJOK. Ya, terima kasih Kak. Karena kurikulum sekarang ini kan sudah baru, artinya sudah kurikulum Merdeka, dan kami di sekolah pun baru menerapkan di tahun ini untuk kurikulum Merdeka. Mungkin dalam kurikulum PJOK ini tentang cara penilaian ataupun segala macamnya masih hal baru. Mungkin ada sebagian masih sama dengan kurikulum 13, baik itu cara pembelajarannya ataupun penilaiannya seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, iya Kak. Terima kasih Kak Darmadi. Kita tampung dulu. Kita bergeser selanjutnya ke Kak Muainun. Silakan Kak Muainun terkait pemahaman kurikulum PJOK. Nah, ini menarik karena mungkin Kak Muainun tidak seutuhnya mempelajari terkait kurikulum PJOK, namun sepengetahuan Ibu saja tentang kurikulum PJOK, sini Kak Muainun menuliskan 7. Boleh berbagi Kak Muainun? Boleh berbagi Kak Muainun, silakan. Oke, kita bergeser ke Kak Taufik dulu boleh sambil menunggu Kak Muainun. Kak Taufik, silakan Kak Taufik berbagi dengan angka 7-nya ini. Baik Kak, terima kasih untuk kurikulumnya. Ini saya kan baru ngajar beberapa tahun ini Pak, jadi belum terlalu paham kurikulum Merdeka, kurikulum K13-nya. Terus masuk ke tahun sekarang ini udah ganti lagi ke kurikulum Merdekanya Kak. Jadi yang satunya belum paham udah ganti yang baru lagi. Oke Kak, itu aja Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Taufik. Selanjutnya boleh ke Kak Arif. Silakan Kak Arif berbagi. Skala 1-7, Kak Arif menuliskan sampai 7 terkait tentang pemahaman kurikulum PJOK. Silakan Kak Arif. Ya, terima kasih Kak Hendro atas kesempatannya. Jadi kenapa angkanya 7? Karena sama seperti kakak-kakak yang lain, kurikulum PJOK terintegrasi ke kurikulum Merdeka ini adalah suatu hal yang baru, karena kita di daerah kami masih dalam peralihan kurikulum, tidak semua kita memakai kurikulum Merdeka. Jadi ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang lama, cuman hanya berubah konsep saja yang perlu disesuaikan. Makanya di situ masih angkanya 7. Jadi perlu masih dalam tahap-tahap penyesuaian diri. Itu aja Kak. Baik, terima kasih Kak Arif telah berbagi. Memang kurikulum ini sangat baru,
sudah episode keberapa ini kalau tidak salah kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya Kak Muainun, silakan Kak Muainun. Tadi kita terlewat. Kak Muainun, silakan Kak Muainun berbagi. Halo Kak Muainun. Oke, Kak Muainun tidak ada. Kita lanjutkan ke Kak Hendrikus Wung Belen. Silakan Kak, kenapa Kakak juga menuliskan angka 7 di pemahaman terkait kurikulum PJOK Kak? Oke, baik, terima kasih. Saya menuliskan angka 7 di antara rentang 1 sampai 10 karena untuk tidak memahami pun saya sedikit-sedikit sudah bisa memahami lah kira-kira begitu. Kemudian untuk lebih paham pun belum juga begitu ke atas. Jadi rentang antara 7 saya rasa pertengahan. Sama seperti yang disampaikan kakak-kakak peserta tadi, ya ada hal-hal baru, ada tantangan-tantangannya. Seperti di sekolah sendiri juga, mungkin dalam pembelajaran PJOK terkait sarana prasarana juga yang menuntut harus minimal itu ya lengkap lah begitu. Kemudian dari faktor individu dari anak-anak itu sendiri, bisa enggak kalau misalnya kita lepas sendiri untuk mempelajari hal-hal itu. Nah, untuk pemahaman faktor dari peserta didik itu sendiri. Kemudian dari rekan-rekan juga, rekan-rekan sejawat di sekolah. Kemudian perlu juga untuk lebih mempelajari lagi tentang kurikulum merdeka ini. Nah, saya rasa itu alasan mengapa saya mengambil rentang angka 7. Begitu Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Belen. Ya, sudah berbagi terkait apa yang dituliskan angka 7 ini. Oke, selanjutnya Kak Handoko. Ini Kak Handoko sudah berubah angka 6 nih. Gimana Kak terkait pemahaman kurikulum PJOK Kak? Baik, terima kasih Kak Indro memberi kesempatan untuk saya menjawab skala 1 sampai 10 tentang pemahaman kurikulum merdeka. Di mana saya mengambil 6 ini karena ada maksudnya, yaitu di sini adalah masih perlu belajar tentang kurikulum merdeka karena pemahaman yang saya rasa harus benar-benar paham dan banyak yang harus dipahami dalam kurikulum merdeka ini, yaitu perangkat ajarnya, kemudian alat-alat pendukung untuk terlaksananya pembelajaran PJOK dalam kurikulum merdeka dan lain-lain yang harus benar-benar dipelajari dan dipahami lagi. Sebab itu makanya saya memilih angka 6. Itu Pak Indro. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Florensius Handoko. Ya Kak. Oke, kita sudah jelas angka 6 Kak Handokonya seperti apa. Nah, Kak Reni nih, perwakilan dari TK dulu. Silakan Kak Reni. Boleh berbagi Kak Reni. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Indro. Saya di sini mengambil poin 6 karena di samping kurikulumnya juga baru dan pengajaran PJOK-nya materi-materinya juga termasuk baru juga karena khusus PAUD tidak ada materi untuk PJOK. Jadi untuk pemahaman tentang PJOK mungkin saya masih perlu banyak belajar dari kakak-kakak yang sudah senior dan mohon bimbingannya juga ilmu-ilmu, semoga di sini saya juga bisa mendapatkan manfaatnya lebih banyak untuk anak didik saya. Begitu. Terima kasih Kak Hendro.
Baik, terima kasih Kak Reni. Nah, ya Kak, saya juga dulu terheran-heran kenapa BGP apa membuka peluang untuk guru TK ikut andil dalam kegiatan PKG PJOK ini. Rupanya banyak hal Kak. Salah satunya adalah untuk kebugaran anak tadi Kak. Nanti kita ada pembelajaran tentang sport edukasi model. Terima kasih Kak Reni perwakilan dari TK. Karena Kak Muainun kayaknya mikrofonnya masih bermasalah. Oke. Oke, Kak Muainun sudah menuliskan. Boleh berbagi nih Kak Rubina. Silakan Kak Rubina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira hampir sama dengan kakak-kakak yang lain. Saya mengambil angka 7 karena saya ambil tengah-tengah. Dari kurikulum sebelum-sebelumnya, kurikulum Merdeka, termasuk yang baru saja membuka-buka itu pun belum paham dengan jelas, dan kalau dilihat dari modul-modul itu buka-buka itu ya tidak beda jauh, cuman ada perampingan-perampingan, jadi mungkin cuman dioper-oper aja antara misalkan ini di bab ini pindah ke sini gitu aja sebenarnya. Jadi belum begitu mendalami masalah kurikulum PJOK yang baru ini. Kiranya hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rubina sudah berbagi. Ya Kak, memang kalau orang bilang tuh masih abu-abu, masih beraba-raba. Oke, terima kasih yang sudah menjawab di kolom komentar. Kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak-kakak menuliskan di Jamboard. Nah, saya akan mengirimkan link Jamboardnya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, kakak-kakak, saya isi di kolom chat link Jamboardnya. Kakak boleh menjawab apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Boleh kakak-kakak menjawab di kolom chat di Jamboardnya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, nanti kita akan diskusi bersama. Apakah yang modul pertama kita apakah perlu pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, sekarang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan menuliskan di kolom Jamboard kakak-kakak. Oke, sudah masuk beberapa. Silakan mengambil sticky note. Jangan lupa dikasih nama kakak-kakak.
Oke, kakak-kakak sudah menuliskan, ini boleh kita bahas satu persatu. Kak Immanuel, ini Kak Muainun belum nulis ya Kak Muainun? Oh udah 2 berarti. Saya hapus ya Kak satunya. Oke, Kak Jai sudah. Kak Immanuel, Kak Andoko, Kak Irul Huda, Kak Topik, Kak Darmadi, Kak Reni, Kak Muainun, Kak Belen, Kak Jais, Kak Arif. Oke, yang lain silahkan kakak. Oke, kita baca ya kakak. Mohon maaf, saya geser-geser. Mohon untuk tidak mencoret-coret. Oke. Nah, di sini Kak Emmanuel menuliskan tujuan dari adanya PJOK di sekolah itu adalah menciptakan budaya yang sehat, baik jasmani dan rohani dengan beraktivitas olahraga. Kak Andoko tujuannya agar terciptanya kesehatan, kebugaran aktif, dan kesenangan dalam pembelajaran. Kak Huda menuliskan di sini mengembangkan anak secara keseluruhan baik fisik, mental, sosial, emosional, intelektual. Oke, Kak Topik di sini mengejarkan dan mengenalkan berbagai teknik dasar olahraga pada usia SD. Kak Muainun, tujuan PJOK di sekolah karena ingin mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya sekadar fisiknya saja, melainkan mana sambungannya ini? Oh, ini sambungannya. Melainkan pengembangan sosial emosional secara keseluruhan. Kak Darmadi, untuk meningkatkan kesehatan fisik murid mental berbagai melalui aktivitas fisik. Kak Reni mengembangkan secara anak keseluruhan melalui kegiatan jasmani, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional. Kak Belen, untuk pemahaman siswa terkait tentang pentingnya kesehatan melalui pembelajaran PJOK. Kak Arif, tujuan belajar PJOK sekolah adalah mengembangkan anak secara keseluruhan baik fisik maupun mental. Kak Jais, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, serta sarana rekreasi, ya Kak. Nah, baru ada yang bilang rekreasi. Udah lama sih tidak mendengar kata rekreasi. Padahal rata-rata anak penjas ini anak-anak rekreasi. Kak Heri mengembangkan fisik, mental, sosial, emosional, dan kesehatan anak secara keseluruhan. Kak Rubina, tujuannya adalah membantu dalam meningkatkan kesehatan pribadi maupun rohani. Nah, boleh kakak yang lain menuliskan? Kak Alwi belum ada ini. Oke, bolehlah berbagi nih salah satu open mic. Apa sih selain ini mungkin kakak punya pemahaman yang lebih luas tujuan dari adanya PJOK. Nah, silakan kakak ber open mic di sini terkait tentang selamat datang Kak Yusuf. Silahkan Kak Yusuf berbagi. Saya ada membagikan link Jamboardnya Kak Yusuf terkait dengan pertanyaan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Boleh klik di link chatnya, boleh diklik Jamboardnya Kak Yusuf. Oke kakak boleh open mic. Ada yang ingin berbagi terkait dengan apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Boleh raisen kakak? Halo kakak. Oke Kak Arif, silakan Kak Arif. Ya, terima kasih Kak Hendro. Tadi saya menuliskan bahwasanya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah akan mengembangkan anak secara keseluruhan baik fisik ataupun mental dan membuat siswa lebih aktif dan terampil. Jadi yang dikembangkan lewat pembelajaran PJOK ini bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya otot saja, tapi kita juga mengembangkan mental siswa, bagaimana siswa dididik, diajarkan untuk sportivitas, disiplin, dan sebagainya. Dan sesuai dengan semboyan olahraga, ya, di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat, itu Kak.
Siap. Terima kasih Kak Arif. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana or Kupurisano ya kalau nggak salah. Iya Kak. Terima kasih Kak Arif sudah berbagi terkait dengan apa tujuan dari pembelajaran PJOK. Yang belum menuliskan di Jamboardnya boleh menuliskan nggak Kakak dari apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke, kita lanjut Kakak-kakak. Saya stop screen. Yang belum menulis silakan menulis ya Kakak. Dan jangan lupa dikasih nama terlebih dahulu. Oke, saya stop screen. Nah, kakak-kakak semua, menurut capaian pembelajaran PJOK atau CP pada kurikulum Merdeka 2024, Penjas atau PJOK, Pendidikan Jasmani Kesehatan Olahraga, bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Selanjutnya, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Dan yang ketiga adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang meningkatkan nilai-nilai fair play atau kerjasama dan inklusivitas yang kita bahas kemarin, Kak. Dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini salah satu tujuan atau capaian pembelajaran PJOK di sekolah kita, Kak. Oke, Kakak-kakak, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Kakak-kakak akan menuliskan di Jamboard atau kakak-kakak raise hand menyampaikan pendapat kakak-kakak langsung di ruang virtual ini, Kakak. Nah, ini pertanyaannya, Kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, saya akan membagikan link Jamboardnya lagi. Kakak-kakak boleh menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikan sebagai acuan? Saya akan kirimkan link Jamboardnya. Dan kakak-kakak yang ingin berbagi langsung menggunakan open mic sangat dibolehkan atau sangat baik itu. Silakan kakak-kakak atau mau nuliskan di Jamboardnya. Saya sudah kirim Jamboardnya di kolom chat kakak-kakak. Oke, itu Jamboard kedua. Boleh masuk kakak-kakak. Bisa terakses kakak Jamboard yang kedua? Halo kakak, bisa terakses Jamboard yang kedua? Bisa, Kak. Oke, siap Kak. Bisa. Nah, ada 2 pertanyaan kakak di situ. Yang pertama adalah terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Dan pertanyaan yang kedua adalah dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Nah, mungkin ini jawabannya akan panjang kakak. Kakak-kakak boleh mengirimkan 2 sticky note atau lebih
tapi tidak lupa mengirimkan nama ya Kak. Oke, di Jamboard yang pertama tadi Kak Yusuf sudah menuliskan, Kak Rubina, Kak Darmadi, Kak Reni, Kak Andoko, Kak Immanuel, Kak Huda, Kak Belen, Kak Taufik, Kak Muainun, Kak Jais, Kak Arif. Terima kasih. Boleh di Jamboard yang kedua Kakak menuliskan. Ya, sudah ada yang mulai masuk ini. Silahkan menuliskan terkait pendapat kakak-kakak. Lepas dari kurikulum apapun, kurikulum 13, kurikulum KTSW yang lalu, atau kurikulum Merdeka, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke. Ini Kak Jais. Oke. Sudah merasa baik tapi masih banyak yang perlu dikembangkan lagi melalui potensi diri dengan perkembangan zaman. Iya Kak, nanti akan kita gabungkan dengan zaman. Terima kasih Kak Jais. Kenjas ini sangat sangat berpengaruh dengan zaman. Terima kasih sudah banyak yang menuliskan ini. Kita baca ini boleh Kak Khairul Huda. Sudah cukup lebih baik dari sebelumnya, tinggal kita sebagai guru yang mengembangkannya. Kak Handoko. Ya, saya sudah memahami namun perlu penyelesaian kembali dengan perubahan. Kak Reni, sepenuhnya memahami secara materi dan masih banyak yang saya pelajari untuk PJOK. Semangat belajar Kak Topik. Sudah memahami dengan pembelajaran PJOK kita bisa menerapkan gaya hidup sehat jasmani dan rohani. Kak Belen, sudah, karena pada dasarnya tujuan dari mata pelajaran PJOK adalah menanamkan hidup sehat dan menjadikan pembelajaran PJOK sebagai acuan dasar. Sepakat Kak?
Kak Reni juga menyambungkan di sini pembelajaran yang sesuai dan menarik untuk anak PAUD, dan saya juga bisa berbagi ke teman sejawat. Kak Darmadi, untuk K13 sudah memahami dengan baik berdasarkan acuan dan capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan. Wah, ini boleh nih berbagi Kak Darmadi, nanti boleh open mic. Kak Darmadi sudah berpengalaman mungkin dengan pemahaman kurikulum. Kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih Kak Arif, Kak Rubina. Oke, Kak Yusuf sudah. Kak Arif sudah memahami karena pembelajaran kita sudah dapat mengembangkan ruang lingkup materi. Kak Rubina untuk pemahaman belum sepenuhnya, tapi terus belajar dan belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kak Yusuf menuliskan di sini, dari kurikulum K13 sampai K15 berubah sudah diganti, maka hal ini bisa kita pertahankan lebih lagi dan anak didik kita harus memaklumi. Oke, di pertanyaan di slide kedua kakak-kakak yang belum boleh diisi. Oke, di sini sudah ada Kak Jais, sudah ada Kak. Ini punya siapa ya? Ini yang tidak ada nama punya siapa ya? Di slide yang kedua yang bisa punya saya Kak. Belum, masih diedit. Oh, siap Kak, lanjut. Oke, di pertanyaan kedua Kak Jais di sini menuliskan dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Pasti bisa, kata Kak Jais, tercapai tetapi memerlukan proses karena di sekolah kami Purmer merupakan kurikulum yang baru masuk dan perlu beradaptasi. Ya, Kak Topik, bisa dengan adanya kurikulum merdeka bertujuan untuk membentuk SDM yang unggul dan berkualitas. Menyala, Kak. Oke, Kak Rubina. Sedikit demi sedikit tujuan yang bisa tercapai dengan baik. Oke, Kak Hoirul Huda. Dengan bertahap insya Allah bisa, karena di sekolah saya baru tahun ini diterapkan kurikulum merdeka. Oke, Kak. Wah, burungnya Kak Bel ini merdu. Oh, anu ya. Saya sih. Open mic ya. Aduh. Nggak apa-apa Kak Belen. Penghibur. Suara burung itu relax jadinya. Ah, betul. Oke, ada Kak Arif, masuk Kak Arif di sini.
sangat bisa tercapai, namun perlu penyesuaian dan usaha yang ekstra dari guru dan siswa. Betul Kak, memang penyesuaian kurikulum merdeka ini sangat apa ya, sangat gercep pergerakannya. Makanya ada beberapa program dari Kemendikbud terkait dengan penyuksesan kegiatan kurikulum merdeka ini. Salah satunya adalah PKG ini, PJOK, dan PGP. Oke, sudah mulai menuliskan di sini, banyak. Kakak-kakak, nanti setelah 1 Oktober kita akan menggunakan Figma. Mungkin kelas lain sudah menggunakan Figma. Saya kenapa masih pakai Jamboard? Karena Jamboard ini akan ditutup oleh penyedianya tanggal 1 Oktober. Jadi saya masih memanfaatkan Jamboard. Nanti setelah 1 Oktober Jamboard ini tidak bisa dipakai lagi kakak. Jadi kita nanti beralih ke Jamboard Figma. Oke, di sini Kak Immanuel sudah menuliskan untuk mencapai tujuan pasti tercapai. Hanya efektivitas dan efisiennya saja saya masih ragu. Saya juga sama Kak. Siap. Kak Handoko, bisa karena dengan banyaknya pelatihan dan pengembangan yang sudah giat dilakukan oleh pemerintah juga guru. Oh iya Kak, makasih Kak sudah berpartisipasi aktif ikut PKG PJOK. Nah Kak Belen, program pemerintah adalah baik untuk kemajuan, harus perlu dilaksanakan bersama. Berproses dalam kegiatan kurmer ini sebagai pendidik harus bisa melaksanakan. Ya Kak, kita terjang apapun rintangannya. Oke, yang belum silahkan menuliskan ke kakak. Kita berdiskusi secara daring. Siap Kak Jais, gimana Kak Jais? Udah kecil Kak, dia main di dalam lah, Dek. Ibu coba Dek. Oh, iya Kak. Mungkin selain menulis di Jamboard, saya ingin mencoba langsung berbicara di Meet ini. Oke Kak, lebih baik silakan. Lebih baik Kak, sip. Boleh Kak, silakan. Ya, terutama yang pertama itu tentang pertanyaan yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jujur Pak, untuk terlepas dari kurikulum apapun yang kita pelajari selama ini sebagai guru PJOK, apalagi saya sendiri yang awalnya itu notabene mengajarnya di SMP, kemudian pindah di SD, banyak sekali kendala yang dihadapi, terutama yang pastinya dari lingkup materi, karena kita sudah terbiasa mengajar di SMP. Ya, untuk di SMP saya merasa jujur, dulu saya merasa sudah sangat puas apa yang dimiliki diri saya. Saya dulu juga sempat menjadi instruktur kabupaten sebagai kurikulum 13 waktu itu. Tetapi semenjak pindah ke SD, jangankan untuk pengetahuan PJOK yang baik, untuk mengajarnya saja saya belum bisa dikatakan baik lah, karena kebanyakan saya lari ke guru keras. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, menurut saya di dalam konteks tujuan kurikulum merdeka, ini pasti bisa dicapai, tetapi perlu adanya proses, perlu adanya pastinya itu adaptasi untuk kita, apalagi kurikulum merdeka ini beracuan itu semuanya serba teknologi. Iyalah kita yang bisa menggunakan teknologi, bisa laptop, bisa apa. Semua ini kan tidak ada pelatihan dari kurikulum merdeka. Pelatihannya kebanyakan pelatihan mandiri melalui PMM, melalui belajar.id, melalui internet yang pastinya bisa buka di video-video pembelajaran di YouTube. Tetapi bagi guru-guru yang, mohon maaf sebelumnya, yang kurang memahami tentang IT ini masih bukan agak lamban. Kita yang memahami saja masih susah, apalagi guru yang belum bisa memahami IT. Mungkin itu banyak konsekuensi yang kita harus hadapi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini. Terima kasih Pak.
Baik, Kak Janet Jais. Sama Kak, pengalaman kita juga sama, kita berbagi aja sharing. Saya juga dulu di SMP Kak, sekali pindah ke SMP, sekolah pertama yang menerapkan kurikulum merdeka atau sekolah penggerak pertama di Kabupaten Ketapang. Sekolah pilot project pertama, angkatan pertama di SMP Negeri 9 itu. Berjalannya waktu saya dimutasi Kak, sama dengan Kak Janet. Mutasi ke SD dan cukup jauh di Sungai Melayu Raya. Nah, memang Kak, tantangan-tantangannya adalah kurangnya kegiatan pelatihan terkait kurikulum mereka, betul. Dan kita diarahkan lebih banyak ke pembelajaran mandiri. Memang Kak, hal positif dan negatifnya ada, namun kita harus berpikiran positif saja. Dengan saya, kalau waktu dulu di SMP 9 saya sering Kak berbagi, mendapatkan pelatihan terus di sekolah terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, dan dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa tercapai? Saat saya bertugas di SD, ini jawaban saya Kak, bisa tercapai. Memang sedikit demi sedikit atau penyesuaian itu memang harus terjadi. Jadi kita kaitkan lagi dengan pembelajaran mandiri, ada positifnya juga Kak. Dengan belajar tanpa terbimbing, seperti kakak-kakak ini, kakak-kakak mungkin malam-malam buka LMS, mempelajari LMS, itu adalah salah satu bukti pembelajaran sinkronus yang kakak-kakak bisa terapkan, pembelajaran secara mandiri. Salah satunya ini Kak, pemanfaatan ruang Gmat menggunakan papan tulis virtual Jamboard. Mungkin kelak suatu saat aplikasi ini akan kita terapkan di kelas, misal terjadinya BDR atau kakak-kakak pengen ngasih pelajaran tambahan kepada anak-anak didiknya menggunakan ruang virtual dan papan tulis virtual ini. Oke, terima kasih Kak Jais. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang belum menuliskan, silakan menuliskan kakak. Jangan lupa dikasih nama kakak. Oke, kita lanjut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kakak-kakak sudah bersedia. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan ini. Kita lanjut. Nah, jadi memahami tujuan namun penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam capaian pembelajaran atau CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran atau TP. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Ya, betul. Dalam pembahasan ini, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini, yaitu pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran dulu. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, di sini pesan kuncinya adalah backward design merupakan proses sistematis. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, kita masuk ke aktivitas kedua kakak-kakak. Di sini adalah penyusunan program PJOK. Nah, oke, di sini sebentar kakak.
Oke. Kurikulum berbasis kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Nah, di sini kakak-kakak, ini adalah definisi kurikulum yang benar. Jadi bisa kita lihat bersama, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa peserta didik yang harus dipelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi yang X ini yang merupakan salah kakak. Sini perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan saja itu salah. Terus buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, itu salah. Oke, lanjut. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini kurikulum berbasis standar, kakak. Jadi definisi yang benar adalah ini. Oke, selanjutnya. Oke. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, yang pertama adalah struktur kurikulum. Yang kedua adalah capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran dan asesmen. Yang keempat adalah penggunaan perangkat ajar. Kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Nah, dasar ini adalah komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Sumbernya dari Kemendikbud halaman ke-27 ini. Nah, kakak-kakak selanjutnya di sini, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Karena agar bermakna kurikulum operasional ini atau kurikulum satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik. Di kecamatan A dan B mungkin tidak akan sama, kakak. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kakak-kakak semua dapat menyusun di mana peserta didik tinggal. Mungkin beberapa minggu lalu sekolah disibukkan dengan pembuatan KOSP dan diserahkan ke Dinas Pendidikan. Salah satunya ini, kakak-kakak. Oke, selanjutnya mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, di sini kakak-kakak ada pertanyaan. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, boleh berbagi, boleh juga dituliskan di kolom Jamboard yang ketiga. Saya akan kirimkan Jamboard yang ketiga di kolom chat. Oke, kakak-kakak sudah masuk di kolom chat Jamboard yang ketiga terkait dengan pertanyaan ini. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Saya sudah kirimkan di kolom chat, silahkan kakak-kakak mengisi link Jamboardnya. Nah, kita berbagi kakak-kakak. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari. Dan yang terakhir, bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Oke, silakan kakak-kakak berbagi di
link Jamboard yang sudah saya sematkan di kolom komentar. Selamat mengerjakan. Atau yang ingin berbagi langsung melalui open mic juga boleh. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah menuliskan di pertanyaan yang pertama. Kak Immanuel menuliskan mempertimbangkan kemampuan siswa, situasi lingkungan, dan kebutuhan. Kak Yusuf, saya merancang PJOK dari tahun 2021, merancang pembelajaran ya Kak ya. Oke, habis virus corona, alhamdulillah sampai sekarang sudah perkembangan karena semangat dari anak-anak. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Terus Kak Arif, dengan cara memodifikasi baik alat, lapangan, atau ruang permainan sesuai dengan kondisi lapangan dan sesuai dengan kemampuan siswa. Ya, Kak Reni menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih materi yang relevan, menggunakan pembelajaran yang inovatif. Sedangkan Kak Jais di sini menuliskan melakukan asesmen awal formatif dan sumatif serta karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar. Kak Belen berdasarkan pada ketentuan yang sudah dibuat, adaptasi materi serta dari sisi prasarana yang tersedia dan juga dari berbagai sumber yang mendukung. Kak Andoko menuliskan tentunya ada tantangan dan penyesuaian
dengan lingkungan serta fasilitas yang ada di sekolah. Kak Topik, saya merancang pembelajaran PJOK berdasarkan ketersediaan alat dan memanfaatkan media modifikasi sebagai alat peraga. Kak Rubidah, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kak Muainun, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas merupakan hal utama dan pertama serta sesuai dengan standar pendidikan nasional yang mencakup kompetisi dasar yang harus dicapai siswa-siswa dan memilih materi yang relevan dan edukatif menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Kak Darmadi menuliskan mengembangkan keterampilan peserta didik di berbagai situasi dan kondisi. Oke, di pertanyaan yang pertama kita bergeser ke slide yang kedua. Sini Kak Immanuel sudah menuliskan, Kak Arif juga sudah menuliskan, Kak Rubina, oke, Kak Jais, Kak Taufik. Terima kasih kakak-kakak sudah merespon dengan cepat. Kak Andoko. Ada yang menarik nih. Selain berbagai teknik dalam berbagai macam olahraga, namun juga ada nilai kejujuran, sportivitas, dan juga kerjasama yang sangat penting. Sepakat Kak Handoko. Jadi yang kita anggap selama ini menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari di pelajaran PJOK ini tidak cuma dia sehat secara fisik, namun juga kita sebagai guru PJOK menanamkan nilai-nilai kejujuran betul, menanamkan nilai sportivitas atau fair play dan kerjasama. Baik bisa diterapkan dari dimulai dari pembelajaran PJOK yang akan menyebar ke pembelajaran yang lain. Ya, sini Kak Arif menuliskan nilai sosial, nilai keutamaan tubuh, kebugaran tubuh. Ya, kita tarik ke nilai sosialnya betul. Kak Darmadi, mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus melalui berbagai aktivitas fisik. Kak Rubina, membuat nilai adalah yang bernilai adalah di saat anak didik merasa senang. Iya Kak Rubina, betul. Yang saya anggap juga selama ini adalah yang suatu yang bernilai adalah pembelajaran PJOK adalah pembelajaran yang dinantikan oleh muridnya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, jadilah guru yang dirindukan oleh muridnya. Semoga kakak-kakak juga menjadi guru yang selalu dirindukan muridnya terkait dengan pembelajaran PJOK-nya. Kak Jais, di pembelajaran PJOK harus biasa lebih terbuka, akrab. Iya, benar Kak. Memang guru PJOK ini terkenal dengan akrab dengan siswa. Kak Topik berpartisipasi dalam keterampilan peserta didik dalam kegiatan PJOK. Di slide yang ketiga, Kak Darmadi sudah, Kak Jais sudah, Kak Rubina. Oke. Kak Taufik. Yang belum menuliskan boleh kakak menuliskan di pertanyaan 1, 2, 3. Jangan lupa untuk dikasih nama.
Oke kakak-kakak, sambil berjalan tetap akan saya pantau tulisan kakak-kakak. Semoga kakak-kakak menuliskan semua di link Jamboard ini. Oke, kita lanjutkan. Halo Kak Muhammad Alwi. Halo Kak Alwi. Hadir Kak. Oh, siap Kak Alwi. Boleh Kak dituliskan di link Jamboardnya Kak Alwi. Oke Kak, siap Kak. Oke, terima kasih Kak sudah terpantau. Ada nih Kak. Oke kakak-kakak, sambil menuliskan nanti akan kita bahas kembali. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kak Arif libur ya kayak Arif kayaknya. Sabtu libur ya Kak ya? SMA. Libur Kak, SMA. Sampai Jumat ya. Sedap. Masuk kembali hari Selasa kayak. Pak nih Bang, bagi rapot Senin. Siap. Selanjutnya kakak-kakak, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah konteks masyarakat. Ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pembelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Nah, saya menarik dengan ini Kak, alokasi jam pelajaran. Saat saya di SMP, pelajaran PJOK 4 jam itu sangat singkat rasanya. Tapi sedangkan sekarang saya di SD, saya ngajar PJOK di kelas 1, 3 jam, sekarang kan 1 JP-nya sudah ke P5, 3 jam, itu berasanya lama sekali. Boleh berbagi Kak terkait dengan alokasi, terkait dengan faktor yang mempengaruhi pengembangan PJOK. Jadi, saya belum banyak pengalaman terkait dengan pembelajaran PJOK di tingkat SD, karena juga baru lulus ASNP 3K-nya. Jadi saya dari faktor ke 6 faktor ini yang sangat mempengaruhi pembelajaran saya adalah alokasi jam pembelajaran. Kurangnya kurangnya ilmu saya terkait dengan pengelolaan kelas yang baik dan pengelolaan alokasi jam pelajaran yang baik di SD. Boleh kakak berbagi dari 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK ini kakak? Apakah dari 6 faktor ini ada yang mempengaruhi pengembangan program PJOK kakak di sekolah? Kalau iya ada, silahkan berbagi kakak. Nah, boleh nih Kak Alwi berbagi Kak Janudin Jais. Silakan Kak Janudin Jais. Baik Kak, terima kasih mungkin berbagi tentang salah satu yang ada di 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK yang menurut saya berpengaruh sekali di sekolah saya, yaitu tentang kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, ini menurut saya sangat berpengaruh di dalam kita membuat program PJOK karena kebiasaannya di lingkungan sekolah ataupun masyarakat itu tentang kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu sangat penting, apalagi di tempat kami ini, terutama karakter siswa ataupun peserta didiknya itu hanya menyukai rata-rata permainan olahraga
bola besar seperti bola voli, sepak bola. Makanya di dalam pembelajaran yang lain seperti bola kecil, renang, dan lain-lain, itu minat siswa itu akan berpengaruh sekali. Tetapi berbeda dengan pembelajaran seperti bola besar tadi, seperti sepak bola dan juga bola voli, biarpun tanpa arahan guru, ya mereka bisa belajar sendiri, bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Bahkan di luar jam sekolah pun mereka melakukannya tanpa arahan, bahkan dengan kemauan sendiri. Itu karena karakter peserta didiknya itu tentang bola besar itu. Baik, terima kasih Kak Janudin Jais. Benar Kak, memang karakteristik ini sangat-sangat berpengaruh. Oke, Kak Immanuel Imanta Tambunan. Silakan Kak. Ya, kalau dari versi saya Kak, tes. Terdengar suara saya Kak? Tes. Terdengar dengan jelas Kak, ya. Oke. Jadi kalau versi saya ini sih Kak, kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu saya setuju, itu memang mempengaruhi program PJOK. Tapi kalau yang konteks masyarakat ini yang kadang bikin galau gitu kalau dibilang ya. Karena contoh gini, di daerah saya ini orang siswanya tuh lebih paham main takraw. Tapi kan kita ambil dalam kurikulum K13 saja dalam silabusnya itu sepak takraw itu kan tidak dimasukkan. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam bentuk kurikulum merdeka yang katanya bisa guru merangkai sendiri isi materinya, ya jadi ini saya setuju konteks masyarakat atau lingkungan itu benar-benar terpengaruh. Terus mengenai alokasi jam pelajaran, ini yang sebenarnya jadi tantangan untuk kita juga guru-guru PJOK. Coba kita praktek di jam 8, misalnya baru masuk les pertama itu di jam 8 ke atas, siswa tuh pasti udah jadi berat, mereka ngapain praktek lagi jam 8 sampai jam 10. Yang ada katanya jadi cacing kepanasan nanti di lapangan, katanya lari sana lari sini, ada kulit terbakar katanya gitu kan, karena kita sadar sendiri di daerah kita ini kan panas memang cuaca gitu. Jadi memang kalau pertimbangan alokasi waktu dan alokasi jam pelajaran itu perlu dipertimbangkan. Jadi waktunya itu sebenarnya kalau dibilang kayak di SMP kan sekarang jadi 2 jam atau 2 les gitu kan. Saya rasa standar udah cukup gitu. Tapi kalau untuk sebelumnya 3 jam saya rasa lebih cukup dan itu terasa lebih lebih lama, saya rasa lebih tercapai lah tujuan pelajaran tadi jadinya. Sekian singkat dari saya. Baik, terima kasih Kak Immanuel ya telah berbagi. Memang Kak saya butuh pengalaman-pengalaman yang hebat dari kakak-kakak semua ini. Terima kasih Kak Immanuel. Kak Floriansius Handoko, silakan Kak Handoko. Baik, di sini izin Kak, saya menjawab untuk poin 1 sampai 5. Saya rasa kakak-kakak yang lain juga sudah menjelaskan apa pendapat mereka. Namun saya ini berfokus kepada nomor 6 Kak. Nah, di mana ini teknologi yang saya rasa juga ini sangat mempengaruhi Kak. Tentunya untuk penyampaian materi ini juga kan namanya perkembangan zaman, kita perlu juga mengupdate diri ke teknologi, baik itu menyampaikan video, pembelajaran dan sebagainya. Salah satunya juga contohnya mungkin juga bisa mulai sedikit menerapkan kepada anak Kak untuk tugas seperti video selain segala macam. Ini juga mungkin bisa dapat mengembangkan kreativitas Kak anak. Itu dari saya Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Handoko ya Kak. Pemanfaatan teknologi di kurikulum merdeka ini sangat-sangat berpengaruh, betul Kak. Pelibatan teknologi dalam setiap pembelajaran sangat pengaruh. Karena sesuai dengan yang kita pelajari di modul 1 kemarin, pembelajaran tidak hanya berpusat kepada guru. Boleh pakai YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Betul Kak Handoko, terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkannya Kak. Dan
saya juga memang termasuk orang yang jarang melibatkan teknologi dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan saya bisa melibatkan teknologi dalam pembelajaran PJOK. Mungkin itu yang akan lebih menarik pada pembelajaran PJOK. Oke, di slide selanjutnya. Siap Kak Jais, boleh Kak Jais. Nah, silakan Kak Jais, menambahkan Kak Jais. Terima kasih Kak. Mungkin saya sedikit menambahkan dari selain 6 faktor yang ada di slide. Kalau di sekolah saya itu mungkin ada satu faktor lagi yang membuat ada masalah atau gimana, terutama itu hari atas juga. Kalau sarana dan prasarana mungkin di atas saya sangat mendukung sekali kalau kelengkapan sarana dan prasarana. Tetapi pada kegiatan olahraga bersamanya itu banyak sekali saya temui dari atasan-atasan, terutama kepala sekolah lah. Ini bukan menjahatkan. Saat kepala sekolah yang tidak hobi olahraga bebas, olahraga bersama hari Jumat, ketika anak main bola, main voli, ketika anak main bolanya sudah diambil, sudah disimpan lagi. Padahal anak masih perlu main dan waktunya pun masih ada. Itu kadang-kadang mempengaruhi juga di dalam proses kita di dalam belajar mengajar itu. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Oh iya Kak, itu juga sering terjadi Kak Jais, betul. Memang di beberapa sekolah ada yang seperti itu Kak. Oke, semangat Kak Jais. Itu salah satu faktor yang pengaruhi pengembangan program PJOK. Oke, di slide selanjutnya yaitu aktivitas yang terakhir, aktivitas yang ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, di sini menurut kakak-kakak semua, apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Boleh berbagi kakak-kakak? Satu atau dua orang? Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Atau boleh dituliskan di kolom chat saja. Singkat, padat, jelas. Kait dengan kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Boleh di Kak Belen, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Standarisasi, Kak Immanuel. Siap. Kak Rubinah, guru sebagai fasilitator. Kak Janudin, rancangan pembelajaran. Kak Arif, pembelajaran yang menitik beratkan pada karakteristik peserta didik dan lingkungan. Kak Darmadi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kak Yusuf, perkembangan anak didik dan rangsangan pembelajaran. Oke, kakak-kakak yang lain boleh menuliskan di kolom chatnya terkait dengan kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Boleh kita berbagi di kolom chatnya. Disambil kakak-kakak. Oke, disambil ya kakak-kakak. Oke.
Kak Topik di sini minat dan kebutuhan peserta didik. Kak Andoko peserta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di slide selanjutnya ini kakak-kakak, terima kasih yang sudah menuliskan di kolom komentar, nanti tetap akan tercatat. Apa yang kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kak Muainun, terima kasih pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik. Oke, nomor 2, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi di kurikulum merdeka ini PJOK akan selalu dikaitkan dengan pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, kakak-kakak semua, di sini mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, di sini saya boleh minta berbagi sama yang sudah mempelajari ini terlebih dahulu. Kak Reni, boleh Kak Reni bersuara di ruang virtual ini, Kak Reni, terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara lebih jauh dan mengaitkannya dengan kurikulum merdeka. Boleh Kak Reni atau Kak Muainun nih? Silakan Kak Reni berbagi. Boleh, open mic-nya. Halo Kak Reni. Atau Kak Muainun, silakan. Halo Kak Reni. Wah, sepertinya hujan di sana ya. Halo Kak Reni atau Kak Muainun. Boleh Kak berbagi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa saya meminta Kak Reni dan Kak Muainun, mungkin kakak-kakak sudah familiar terkait ini, dan kakak-kakak yang lain juga sebenarnya sudah tahu mungkin dan sudah mempelajari LMS. Namun saya pengen dengar nih apa pengalaman-pengalaman kakak terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh. Silakan Kak Reni atau Kak Muainun. Halo Kak Reni, Kak Muainun. Boleh pakai handphone Kak, kan kakak sudah masuk, boleh kakak kopikan linknya, pakai handphone boleh. Maaf Kak. Siap, silakan Kak Reni. Sorry, baru habis dari belakang. Ya gimana tadi Kak, boleh diulangi Kak? Ini Kak, saya minta kakak berbagi pengalaman terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengkaitkannya dengan kurikulum merdeka Kak. Silakan Kak Reni atau Kak Muainun. Siap, terima kasih Kak. Mungkin saya akan berbagi sedikit tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat serta pentingnya atas menurut keadaan, seperti disesuaikan dengan sekolah, disesuaikan dengan keadaan di sekitar, memanfaatkan SDM yang ada di sekitar sekolah, dan juga harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya yang di lingkungan sekitar.
alamnya juga, kondisi zamannya juga, dan menurut Ki Hajar Dewantara juga pendidikan yang benar-benar berpusat pada anak. Yang bisa dilakukan guru adalah memberikan pembelajaran yang benar-benar mempunyai prioritas anak dan sesuai dengan keinginan anak. Begitu mungkin kemungkinan bisa dilanjutkan dengan Bu Muainun. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Reni. Oke Kak, berarti intinya adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga membentuk menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Kak Reni sudah berbagi. Mohon maaf Kakak, kenapa saya minta Kak Reni dan Kak Muainun. Mereka adalah yang saya anggap senior, telah mendapatkan terkait dengan ilmu-ilmu Ki Hajar Dewantara di pendidikan guru penggeraknya. Oke, di sini dijelaskan bahwa Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Sekali lagi, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini dari Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya kakak-kakak di sini. Pada akhir ini, sesi ini, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum merdeka atau kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas sesuai dengan backward design. Nah, sebelum kita tutup kakak-kakak, kakak-kakak mungkin sudah sering mendengar dengan trilogi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada yang bisa kakak-kakak sebutkan di sini, yang sering disebutkan di luar itu. Ada yang ingat filosofi keren dari Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini dipakai? Silakan Kak Enrikus. Mikrofonnya Kak. Oke, lupa. Filosofi yang terkenal di dunia pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu Ingarso Sungtulodo, yaitu menjadi di depan memberikan contoh, kemudian bangun karsa di tengah, membangun motivasi, artinya berada di tengah-tengah untuk membangun motivasi anak-anak kalau dalam dunia pendidikan. Kemudian Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan supaya anak merasa aman karena ada yang di belakang, begitu, yaitu gurunya sendiri. Nah, begitulah yang saya pahami dari Ki Hajar Dewantara, filosofi yang begitu membudaya. Siap, terima kasih Kak Enrikus. Oke, jadi intinya benar Kak, memang sudah lama tidak kita dengarkan ini. Ingarsa Sungtulada di depan memberikan contoh, Ingmat Dia Mangun Karsa di tengah membangun motivasi, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan atau semangat. Ya Kak, ini memang semboyan ini sangat mendunia malah terkait dengan pembelajaran. Nah, jadi pada intinya hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengenai pendidikan yang meluaskan pandangan kita bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memerdekakan manusia. Makanya kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Nah, kakak-kakak, kita sudah di penghujung sesi. Nah, kakak-kakak semua terkait dengan tugas yang akan datang, yaitu 1
5C2 kalau tidak salah, itu ada refleksi 4C. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan terkait tugas yang kemarin, 1.4D, mohon maaf, bentar. Slideshow saya masih muncul ya kakak? Atau hilang? Masih muncul, Pak. Oke. Mohon maaf mic-nya saya matikan tadi. Untuk tugas 1.4D terakhir due date-nya itu tanggal 5 Oktober. Namun alangkah lebih baiknya mengirimkan tugas itu sebelum jatuh due date-nya. Nah, sampai hari ini masih ada peserta yang belum mengirimkan yang refleksi 1 orang. Jadi saya mohon untuk mengirimkan, Kak. Dan kalau tidak sesuai dengan due date, kasihan nilainya tidak sempurna. Jadi sekali lagi kirimkan saja sebelum due date kalau bisa. Di malam tuh terakhir tuh jam 11 malam masih ada yang kirim. Berarti kan luar biasa menyalanya. Oke. Ini kan masih jauh 1.45 itu sampai akhir tanggal 5 Oktober. Jadi boleh dikirim lah. Ini kan lagi buka laptop, kirim 1.5-nya atau disempatkan sebentar saja biar tidak terlalu dekat due date. Oke, kakak-kakak terima kasih untuk hari ini. Boleh open kamera, kita foto bersama. Fotonya boleh gimana Pak Ketua? Gayanya Pak Ketua. Oh iya lupa, aduh. Boleh berdoa dulu, kita mohon ke Kak Heri Kurniawan untuk memimpin doa Kak Heri. Silakan Kak Heri. Silakan Kak Heri untuk memimpin doa. Belum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita bersama ya materi yang kita serap hari ini dari so mikrofonnya Pak. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Heri. Boleh kita foto bersama kakak-kakak, aktifkan kamera, boleh. Gayanya seperti apa Pak Ketua? Pak Ketua hilang. Gimana Pak Ketua? Gayanya Pak Ketua. Bebas Kak, bebas. Oh, bebas. Bebas. Siap. Gelap. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oh, gini aja. Udah. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Mohon maaf ini merubah jadwalnya di hari Sabtu. Semoga kakak-kakak sehat selalu. Saya matikan perekamannya.